Saya tahu ini atmosfer yang berbeda, saudara. Ini atmosfer yang berbeda, saya bisa merasakan ini atmosfer yang berbeda. Saudara jangan heran kalau pagi siang hari ini, dia akan memberikan surprise demi surprise dalam hidup saudara. Baru saja tadi saya duduk dengan Bu Esther ya Bu ya. Bu Esther bercerita saudaraku, baru saja saya ngobrol. 5 menit yang lalu sebelum saya masuk ke sini. Duduk Bu Esther bercerita, Pastor, kemarin saya nggak bisa datang ke gereja. Kenapa Bu? Saya tanya. Masa toh pastor katanya. Kita sama-sama orang Solo saudaraku. Jadi kalau ngomong keluar logatnya saudara. Anak, menantu, cucu. Betul ya Bu ya? 3-tiganya masuk rumah sakit di saat yang bersamaan. Yang satu didiagnosa dokter sumbatan otak saudara. Dokter sudah katakan, wah bahaya. Anaknya sering pingsan-pingsan sudah. Yang satu lagi bagaimana Bu Esther tadi? Opnan tekanan darah tingginya. Oh, darah putihnya aktif saudaraku. Sudah tahu di saat yang seperti itu, di saat tunggu anaknya, cucunya, menantunya, Bu Esther bukannya ketakutan, tapi yang Bu Esther dengar adalah streaming khotbah gereja kita. Khotbah yang disampaikan Pastor Jonathan minggu lalu. Ada yang masih ingat di tempat ini? The great healer live inside of you. Ketika ada di rumah sakit, Bu Esther terima itu. Terus didengarkan firman itu. Jehovah Rafa, the great healer. Ini prinsip pertama saudaraku. Sadari bahwa the great healer, dia bukan ada di luar, dia bukan ada di somewhere out there, dia tinggal di dalammu. Dia mengalir di setiap darahmu, dia mengalir di setiap nadimu saudaraku, dia berdetak bersama dengan jantungmu berdetak. Dia ada di kepalamu, dia ada di tenggorokanmu, dia ada di bagian lenganmu, dia ada di tubuhmu, dia ada di perutmu, dia ada satu persatu sampai seluruhan dari ujung kakimu sampai ujung kepalamu. Dia memenuhi kau, the great healer resides in you. Dan ketika the great healer memenuhi hidupmu, tidak bisa tidak. Buka ayatnya saudaraku, kita lihat apa sih yang dikerjakan the great healer minggu lalu. Matius 9 ayat 35. Tadi saya udah izin Bu Esther. Bu Esther saya saksikan boleh? Boleh Pastor. Matius 9 ayat 35. Yuk kita baca sama-sama dengan suara paling keras. 2, 3. Demikian Yesus, apa yang dia kerjakan? Berkeliling ke semua kota dan desa. Dia apa saudaraku? Mengajar. Dia apa saudaraku? Memberitakan Injil kerajaan surga. Dia apa saudaraku? Melenyapkan segala sakit dan kelemahan. Semua sakit yang punya nama. In the presence of the great healer harus hilang. Tidak bisa enggak, harus hilang. Dia harus hilang, dia harus lemah, dia harus hancur. Kelemahan ini berbicara infirmity saudara. Infirmity itu apa? Maaf saudara, kalau saudara sudah mungkin ada umur, sering kadang kerasa bagian lutut digerakkan susah. Ada ya, sebagian mungkin saudara yang sudah lebih senior, ada juga ibu-ibu di sini kalau menstruasi, saudara ngerasanya itu sebadan nggak karu-karuan, ada ya. Ada juga di tempat ini, saudara entah kenapa bangun tidur tiba-tiba, saudaraku kalau orang apa sih Jawa bilang itu apa sih? Tengengen gitu saudaraku, apa sih kalau orang sini bilangnya apa saudara? Tiba-tiba bangun saudara susah sekali, leher saudara nggak bisa digerakkan. Dengar baik, pagi hari ini, in the presence of the great healer, itu semua harus pergi. Bu Esther bahkan tidak bersama dengan kita mengikuti ibadah di gereja, karena harus menunggu anaknya saudaraku, menunggu cucunya di saat bersamaan menantunya. 3-3 jadi satu saudaraku. Tapi saudara tahu, dia terima firman itu. Dan dia berkata, tidak bisa. Firman itu untuk saya. Dia katakan pada anaknya, betul ya Bu ya? Dek, denger, ini firman Tuhan dek. Terima dek, ini firman Tuhan dek. Tangkep, ini mujizat punyamu.
jadi atas hidupmu. Keluar hasil diagnosa dokter, ronsen segala macam yang dihasilkan dari data otak segala macam, dinyatakan tidak ada apa-apa, keluar sembuh saudaraku. Semua diagnosa dokter, semua ronsen yang selama ini menyatakan engkau kanker, engkau tumor, hamba perkatakan saat ini di dalam nama Yesus, ronsen itu dibatalkan. Apapun hasilnya dihancurkan, sudah dibatalkan, diganti dengan hasil positif, sudah sembuh. Normal. Tidak ada pertumbuhan yang bukan berasal dari Tuhan, sebab yang bukan dari Tuhan akan dicabut sampai ke akar-akarnya. The great healer, saudaraku. Prinsip ini pegang. The great healer. Dia tinggal dalam hidupmu, dia bergerak, dia aktif dalam hidupmu. Tidak ada satu penyakit pun ibu, dia bisa bertahan ketika the great healer itu tinggal di dalam diri kita. Pertanyaannya sekarang, saya akan mengajak saudara masuk. Kita akan melihat saudaraku. Saya akan membawa saudara bagian yang kedua ini. Kita akan masuk untuk melihat the way of healing. Banyak orang menganggap yang namanya mujizat itu untung-untungan. Betul ya? Ada yang sembuh, ada yang gak sembuh. Banyak orang menganggap mujizat itu ya kalau terjadi puji Tuhan, enggak ya mungkin memang ya nasibnya katanya gitu saudaraku. Ya apa boleh buatlah, itu di luar kendali kita manusia. Tapi dengar saudaraku, hari ini saya akan mengajarkan kepada saudara yang namanya the way of healing. Kalau saudara bisa melihat jalannya mujizat, jalannya kesembuhan, you can follow the path and the path will lead you to healing. Untuk saya membawa saudara ke sana, ini bagian yang kedua siang hari ini saya akan bagikan. Untuk saya bisa membawa saudara ke sana, saya akan mengajak saudara melihat terlebih dulu ada dua macam kesembuhan. Kita buka Markus, saudaraku, Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Yes, ini suara saya seksi-seksi saudaraku. Kita coba ya, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, sama-sama yuk. Bantu saya membaca dengan suara keras 2-3. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Kata kesembuhan disebutkan pertama di sana. Ayat ke-9 kita baca 2-3. Sesudah peristiwa itu datang juga orang-orang sakit lain. Jadi orang lain dengar ayah Publius ini gubernurnya saudaraku. Di tempat itu di kota di satu area namanya Malta. Kalau nanti saudara baca sebelumnya saudara akan tahu. Mereka dengar ayah Publius kena demam, sakit disentri, sembuh. Ayat 9 mengatakan apa? Orang sakit lain dari pulau itu datang, mereka pun disembuhkan juga. Di dua ayat yang kita baca, sudah kita temukan dua kata kesembuhan. Menyembuhkan, disembuhkan. Kita orang Indonesia taunya hanya sembuh. Dua-duanya nyebutnya sama-sama sembuh Pak, betul ya? Tetapi yang tidak kita ketahui Pak, ternyata dalam bahasa aslinya, yang satu itu namanya iaomai. Di ayat 8 kata menyembuhkan, Paulus menyembuhkan dia, itu memakai bahasa iaomai. Iaomai itu apa? Saudara catat, iaomai itu menyembuhkan dengan membuat utuh, bersifat lebih supranatural. Catat dulu saudara, nanti saya jelaskan. Ayat ke-9 sama-sama di sana disembuhkan juga. Sama-sama duanya ayat ini berdekatan saudaraku, ternyata kata yang dipakai berbeda. Di ayat yang ke-9 yang dipakai adalah terapeuo. Apa itu terapeuo saudaraku? Terapeuo itu adalah menyembuhkan atau meringankan atau merawat. Bisa seketika, bisa berangsur-angsur secara perlahan. Dengan sederhana saja saudaraku, saya akan bawa saudara cepat. Pak, yang namanya kesembuhan, saya harus mengatakan ini ternyata ada dua macam. Satu, kesembuhan yang instant healing. Iaomai. Iaomai itu kesembuhan terjadi di supernatural.
Dia masuk ke alam naturalnya just like that. Instant. Semua kesembuhan saudaraku, saudara harus perhatikan ini. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang kita lihat telah terjadi dari yang tidak kita lihat sebelumnya. Saya ulang ya saudaraku ya. Tidak ada semuanya hal di dunia ini yang terjadi, yang kita lihat di mata ini, yang belum jadi di alam yang tidak terlihat sebelumnya. Untuk dia masuk ke alam natural, sudah harus jadi dulu di alam supernatural. Iya omai adalah jenis kesembuhan yang di alam supernatural Bu, dia jadi. Langsung instantly muncul di alam natural. Yang mengerti katakan amin. Jenis yang kedua namanya terapeuo. Terapeuo ini apa saudaraku? Sembuhnya sudah terjadi di alam supernatural. Only it takes time untuk muncul di alam naturalnya. Berangsur-angsur, sebagian butuh waktu. Itu sebabnya hari ini, kenapa saya perlu mengatakan ini? Ada sebagian orang Kristen menganggap yang namanya sembuh kalau ia omai. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya ketika yang terjadi adalah terapeuo, mereka berkata ini enggak sembuh. Mana? Nih masih sakit. Nih buktinya masih belum hilang. Dengar baik saudaraku. Baik ia omai maupun terapeuo, dua-duanya sudah terjadi di alam supernatural. Kalau saudara mengalami ia omai, dalam nama Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tapi kalau terapeuo yang saudara alami, jangan hilang imanmu. Don't lose your hope, don't lose your faith in God. Kenapa saya harus katakan ini saudaraku? Hari-hari ini saya melihat kesembuhan yang terjadi, mujizat yang terjadi di gereja kita ini ngeri saudara. Sampai di satu level yang kalau saya boleh ngomong saudaraku, minggu ini saja saya terima, ini saya ya saudaraku, bukan gereja. Saya saja sudah baca 12 chatting WhatsApp kesembuhan dalam 1 minggu ini. Saya saudaraku, ini bukan gereja, ini terjadinya itu terus menerus. Dan saudara tidak bisa menyangkal itu. Tapi di saat yang bersamaan, oh yes, saya tahu saudaraku, ada orang-orang yang akan datang kepada saya dan berkata, Pastor, I've done my part. Pastor, kalau gereja mengatakan ikut Pondok Daud, saya ikut Pondok Daud. Gereja mengatakan kembalikan persepuluhan, I've done it. Gereja mendorong, menabur, I've done it. Gereja mengatakan satu persatu yang diajarkan di gereja ini, perkataan profetik, saya lakukan. Kenapa mujizat belum jadi atas hidup saya? Kalau sebagian dari saudara yang duduk di tempat ini jadi pertanyaan saudara pada siang hari ini, dengar baik. Dengar baik, don't lose your hope. Don't lose your faith. Kenapa saudaraku? Masih ingat kisah ketika Yesus mengutuk pohon ara? Markus pasal 11. Multimedia boleh dibuka. Ayat 14 kita lihat. Media boleh munculkan. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Muridnya pun mendengarnya. Saudaraku, saya yakin. Jadi singkat cerita, satu kali Yesus itu berjalan. Dia ketemu satu pohon ara, rindang daunnya, besar pohonnya. Tapi Yesus cari, gak ada buahnya. Yesus kutuk pohon ara itu. Yang saya percaya saudaraku, Yesus tidak melakukan itu hanya karena dia marah dan dia jengkel. Setiap Yesus melakukan sesuatu, itu ada satu message di balik semua itu. Tahukah saudara, kenapa Yesus, Jehovah Rafa, itu mau menyembuhkan kehidupan saudara? Saya tidak hanya berbicara tentang kesembuhan fisik ya saudara, maafkan saya. Memangnya hanya tubuh yang bisa sakit. Jiwa orang bisa sakit. Pastor, buktinya apa? Tubuh sakit kau bisa lihat. Baru saja beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah di Samuel Moment. Saya mengajarkan anak-anak kecil. Gimana caranya kau tahu kalau jiwamu luka? Sederhana.
Orang lain nggak tahu ada apa yang terjadi dalam hidupmu. Orang deket aja. Orang kalau jiwanya luka, saudaraku, dideketin berasanya seperti duri. Kata-katanya dong. Yang mengerti katakan amin. Orang kalau jiwanya luka, enggak saudaraku. Dari hati, dari perkataan ini terpancar apa yang ada di dalam hati. Kalau jiwamu luka, kau boleh senyum saudaraku. Tapi orang cerita, lihat, kalau yang ada kekecewaan, maka keluar semua kepahitan itu dari mulut. Memangnya yang bisa luka cuma tubuh saudaraku. Tahukah saudara kenapa Yesus memberi perumpamaan itu saudaraku? Yesus mau pribadi lepas pribadi di tempat ini tanpa terkecuali. Orang Kristen, anak Tuhan harus berbuah. Itu enggak ada tawar-menawar, saudara baca ayatnya saudara. Enggak ada tawar-menawar, cari ayatnya. Yang enggak berbuah, dipangkas. Saudara. Enggak bisa, saudara enggak ada tawar-menawar dalam hal itu. Yang Yesus mau, anak Tuhan harus berbuah. Tahukah saudara kenapa dia menyembuhkan yang sakit? Karena penyakit membuat engkau tidak bisa berbuah. Orang yang tubuhnya sakit, engkau mau aktivitas aja susah. Engkau terbatas, engkau tidak bisa berbuah. Orang yang jiwanya sakit, lebih lagi saudaraku. Yang ada hanya pahit, yang ada hanya kemarahan, yang ada hanya sakit, yang ada kepengennya membalas, yang ada ketidakpercayaan, semua yang muncul dari dirinya negatif. Dari orang yang seperti ini jangan harap bisa berbuah. Itu sebabnya hari ini Tuhan ingin sembuhkan itu semua. Ketika dia melihat pohon ara ini tidak berbuah saudaraku, dia kutuk. Pertanyaan saya, coba baca ayat 15, 16, 17. Langsung pohon aranya kering gak? Masa? Coba baca Pak. Cari ayatnya. 15, 16, tertulis di situ pohon aranya kering? 17, 18? Tertulis di situ pohon aranya kering? Hanya di ayat ke-20 kau temukan, kita lihat. Pagi-pagi ketika Yesus dan muridnya lewat, mereka lihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Artinya apa saudaraku? Tuhan Yesus sudah ngomong, dia ngelihat kering tapi enggak langsung kering. Tuhan Yesus saja ngomong saudaraku, bisa jadi bukan instan. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya hari ini saya berbicara, kalau mujizatmu bukan instan terjadi, kalau mujizatmu saat ini belum kau terima di dalam nama Yesus, roh yang membuat engkau berputus asa, engkau down, engkau kehilangan pengharapan dalam nama Yesus, aku hancurkan saat ini. Karena jangankan manusia saudaraku, tanaman aja, jawaban saya sederhana, punya waktunya sendiri-sendiri. Saudara tidak bisa mengubah yang namanya waktunya. Saudara, saya tanya, Bu, kira-kira ada enggak tanaman yang ditanam 1 hari langsung tumbuh? Ada. Ada yang pernah percobaan biologi zaman SMP? Saudara disuruh tanam apa tuh? Nah, kecambah, biji kacang hijau saudaraku. Masih ingat zaman SMP? Itu kan cuman saudara taruh di apa sih? Kapas. Kasih air, kan? Besoknya langsung keluar apanya? Tunas. Udah tumbuh dia. Tapi katakan nih saya tanya. Katakan. Pak, saya mumpung gak ada Pak Jo ini saudaraku. Saya tuh kadang senang saudara, Pak Jo khotbah sana gak denger saudara. Saya tuh sukanya durian saudara. Pak Jo tuh paling benci durian. Saya tuh kalau mau makan durian saudara, aku sembunyi-sembunyi saudara. Karena Pak Jo tuh paling benci durian. Kalau sudah saya bawa durian satu rumah, baunya berubah, dia paling jengkel saudaraku. Jadi kalau saya mau makan durian tuh sembunyi-sembunyi saudara. Saya paling suka durian. Saya tuh pernah makan 1 buah durian dikasih orang, enaknya. Kalau orang Jawa sekali lagi saudaraku, kalau ngomong bukan enak tapi enak saudara. Enak pol saudara. Ada di sini yang pernah makan durian musangking? Saya memanggil seluruh pecinta durian. Saya tanya nih Pak, sesuka-sukanya saudara durian musangking, ambil tuh bijinya, kayak tadi tuh, kecambah. Kacang hijau tadi, bisa nggak? Saya bungkus pakai kapas,
Saya siramin. Terus saya berharap, besok saya sudah bisa mengharapkan durian musangkingku tumbuh. Saya tanya, bisa enggak? Ya enggak bisa lah saudara. Mau saudara berdoa, mau saudara jengking, mau saudara puasa, mau saudara apa-apain juga dia tetap tidak akan langsung bertumbuh. Kenapa? Karena punya waktunya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Kalau ini belum waktumu, doa saya di tempat ini, kerjakan dengan rajin bagianmu. Pak, kalau tadi saya lihat durian musangking tadi 1 bulan saya siram Pak. Belum tumbuh buahnya kayak gitu Pak. Terus saya jengkel nih Pak. Ini durian udah ditanam, udah dirawat baik-baik, nggak tahu diri nih, nggak keluar buahnya. Pak, saya berhenti siram, saya berhenti kasih dia pupuk, saya tinggalin. Apa yang terjadi Pak? Saya berdoa tidak ada satupun imanmu yang mati. Tidak ada satupun janji Tuhan mati di dalam hidupmu. Tidak ada satupun mujizat yang gagal sampai ke tanganmu. Bagian kita Pak, Bu, kerjakan bagianmu. Tetap sirami, tetap pupuk sekalipun kau belum melihat apa-apa. Tetap beriman, tetap positif, tetap kerjakan bagian kita. Kenapa? Ada satu tanaman saudaraku, kalau saudara pernah dengar namanya pohon bambu Cina. Mau saudara apa-apain juga. Saudara rajin nyiram, gak rajin nyiram saudaraku. 4 tahun Bu. Dia tuh tingginya cuman segini Bu, 30 cm, gak gede-gede, 4 tahun. Sudah bisa bayangin kan, yang punya nih pohon bambu, kan? Disiram rajin-rajin Pak, pagi-pagi habis kasih makan burung cucu. Mana pohon bambuku, coba, masih segini. Tahun depan, anaknya udah tumbuh segini saudaraku, pohon bambunya tetap segini. Tahun depannya lagi anaknya udah lari-lari, pohon bambunya tetap segini. 3 tahun anaknya bukan cuma lari, udah bisa lompat-lompat, panjat-panjat, pohon bambunya tetap 4 tahun. Adakah di sini saudara yang sudah memberi batas waktu kepada Tuhan dan saudara berkata, kalau kali ini Tuhan tidak kerjakan, maka aku akan tinggalkan Tuhan. Saudaraku, maafkan saya. Kalau belum waktumu ya belum waktumu. Tapi kerjakan bagianmu. Tetap siramin pohon bambumu. Tetap beri dia pupuk. Karena firman Tuhan berkata, langit dan bumi boleh lenyap, firmanku tinggal tetap. Dia tidak akan bisa digagalkan oleh apapun juga. Tunggu sampai tahun yang kelima. Anak 5 tahun itu seberapa tinggi sih Bu? Segini? Jen segini saya. Let's say segini lah ya. Segini ya, anak 5 tahun ya, oke. Tahukah saudara, yang 30 cm tadi, kau tunggu-tunggu 4 tahun tidak terjadi sesuatu. Anakmu 5 tahun udah segini, pohon bambumu masih segini, 30 cm. Di tahun yang kelima dalam waktu kurang dari 1 tahun, dia bertumbuh begitu rupa, lebih tinggi dari semua pohon-pohon yang lain saudaraku. Dia bisa mencapai bahkan 30 meter kurang dari waktu 1 tahun. Mujizatmu yang tertunda di dalam nama Yesus akan menjadi mujizat double porsi, akan menjadi mujizat yang di luar pemikiranmu. Bukan hanya menyelesaikan masalahmu, mujizat yang nanti terjadi dalam hidupmu akan dipakai Tuhan sehingga kau akan jadi berkat dimanapun engkau berada. Tangkap dengan iman saudaraku. Tangkap dengan iman. Saya harus mengajak saudara melihat ini dulu. Kalau enggak, sebelum saudara lihat the way of miracle, imanmu sudah mati dulu. Jangankan lihat way of miracle, imannya sudah mati. Where there is absence of faith, the absence of faith, ketiadaan iman sama dengan ketiadaan mujizat. Masih ingat firman-Nya?
Kalau imanmu sudah mati, saudaraku, boro-boro saya bicara tentang jalannya mujizat. Percuma. Nggak usah bicara tentang jalannya mujizat, orang imanmu sudah mati kok. Kau bakal sudah kehilangan harapan kok. Kalau mau boleh jujur, luarnya masih senyum. Kalau mau boleh jujur, kelihatannya aja masih di gereja. Kalau mau boleh jujur, masih mangguk-mangguk, masih pelayanan. Tapi tanya dong hatimu, perkataanmu dari dalam hati ini memancar kehidupan, saudaraku, nggak bisa ditipu. Jadi hari ini saya harus menguatkan setiap jemaat di tempat ini. Engkau yang hari-hari ini imanmu hampir padam, dengar. Yes, di tengah kita mujizat besar sedang dan sudah terjadi. Baru kemarin saya dapat kabar, saudaraku. Saya baca sampai, tidak ada hal yang paling membuat saya bersuka cita, saudaraku, jujur, daripada saya melihat orang yang belum mengenal Yesus berjumpa dengan dia secara pribadi. Satu keluarga, saudaraku, dari Banyuwangi di kota Solo, kita setiap Jumat ada yang namanya Miracle Night Service. Seperti Pondok Daud, tapi khusus di hari Jumat itu, Bu. Dari jam 10 sampai jam 4 pagi. Itu firman, pujian, penyembahan non-stop, saudaraku. Selama 6 jam. Ini saudaraku, teman-teman kita dari Banyuwangi ini sengaja charter mobil 12 orang, saudaraku, maaf. Mereka bukan orang percaya. Mereka datang karena mereka mendengar kabar Jehovah Rafa ada di keluarga Allah. The Great Healer ada di keluarga Allah. Mereka sampai charter mobil, saudaraku, 12 orang ini orang sakit semua. Salah satunya 12 tahun, Pak. Tidak bisa berdiri di kursi roda, harus didorong. 12 tahun. Multimedia boleh dimajukan, foto gambarnya ada. Boleh dimunculkan kalau ada. Nah, sudah lihat. Mereka itu khusus charter mobil, saudaraku, karena ber-12. Mereka bawa bapak ini. Dia didorong karena gak bisa jalan. Tapi saudara tahukah, saudara? Bapak ini datang, tidak pernah bisa berjalan selama 12 tahun. Datang dengan didorong kursi rodanya. Dia pulang, dia yang gantian dorong kursi rodanya, saudara. Kabar baiknya, bukan hanya mendapat kesembuhan. Dengar, Sang Firman itu memberi keselamatan kepada mereka. Ber-12 ini datang ke gereja kita. Ada satu ibu-ibu, saudaraku, 7 tahun ternyata, saudara, dia meninggalkan Tuhan. 7 tahun. Dia meninggalkan imannya karena menikah dengan suaminya, saudaraku. Gak tahu gimana, dia juga gak ngerti. Dia naik mobil bersama suaminya, saudaraku, hanya lewat gedung gereja kita. Oh, tapi Roh Kudus tahukah, saudara, The Great Healer, dia bukan berurusan hanya dengan kesembuhan fisik. Tapi dia peduli dengan kesembuhan hatimu, saudaraku. Dia peduli. Dia peduli. Dia tahu kalau hatimu luka. Dia tahu kalau hatimu berseru. Ibu ini, saudaraku, out of nowhere, dia bahkan gak tahu gereja kita, dia pas by, dia lewat, saudara. Entah kenapa, dia merasa, dia ngomong sama suaminya, dia lihat gereja kita, dia berkata, "Pak, kita ke situ yuk. Pak, aku kok rasanya pengen datang. Pak, berhenti sebentar yuk." Sudah tahu, ibu ini datang masuk, suaminya ngomong, "Ma, ini jam berapa? Mana ada ibadah jam segini? Jangan ngawur, mah." "Gak apa-apa, aku cuman kepengen masuk aja di tempat ini, kok rasanya hatiku ini gak enak. Aku pengen masuk ke situ." Sudah tahu, suami istri datang, saudaraku, sepanjang ibadah berdua cuman bisa nangis terus, Pak. Nggak bisa apa-apa, nangis terus. Si ibu ini datang cari salah satu pelayan Tuhan dan dia mengaku dosanya. Dia berkata, "Aku sudah 7 tahun meninggalkan Tuhan Yesus." Tapi yang membuat saya terharu, Pak, dia pegang tangan suaminya. Dia katakan pada pelayan Tuhan kita, "Boleh tolong juga enggak doain suamiku?" Dua pasangan ini hari itu, saudaraku, menangis berdua,
menerima Yesus kembali dalam kehidupan mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keluarga Allah dengar baik, revival sudah terjadi atas gerejamu. Revival sudah datang atas gereja ini. Revival sudah di depan matamu. Don't you miss it. Don't you lose it. Jangan sampai kau melewatkan, saudaraku. It is here. Indeed. It is here. Right here, right now. Kita mengerti yang namanya kesembuhan ada dua. Iya. Ya omai, saudaraku. Dan yang kedua adalah terapeuo. Tapi saya akan membawa saudara masuk lebih dalam. Saya akan mengajak saudara melihat the way of miracle. Dan jalan pertama dari miracle tidak ada jalan lain, saudaraku. He is the way, the truth, and the life. Dia jalan, kebenaran, dan hidup. Satu-satunya jalan menuju mujizat kesembuhan, saudaraku, hanya ada jalan yang pertama ini, saudaraku, namanya adalah Sang Firman. Kita baca ayatnya, kita lihat. Amsal pasal yang keempat, 20-23. Sudah baca 20 ya? 20 kita sama-sama. Nanti saya akan ajak saudara untuk melihat ayatnya yang ke-22 sebagai penekanan. Saya baca 20, saudara baca 21, saya baca 22, saudara baca 23. Hai anakku, perhatikan perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Ayat 21, jangan semuanya itu menjauh dari matamu. Simpan itu di lubuk hatimu, karena itu yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Dengar baik, saudaraku. Hai anakku, perhatikan perkataanku. Saya terjemahkan ya, saudaraku. Hai anakku, saudara-saudara di sini, perhatikan firmanku. Perkataan itu firman, saudaraku. Perhatikan firman. Arahkan telingamu pada ucapanku, ucapan firman. Kenapa? Ketika saudara lakukan itu, karena itu yang menjadi kehidupan. Kalau saudara mengarahkan mata saudara, saudara mengarahkan telingamu pada firman, firman itu akan jadi kehidupan. Itu sebabnya Alkitab berkata, barang siapa percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sang firman itu membawa kehidupan dan keselamatan. Tapi ternyata bukan hanya keselamatan. Kalau engkau punya iman untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengar baik. Kau punya bonus yang kedua. Kau punya bonus yang kedua. Kau punya bonus yang kedua. Dia mendatangkan kesembuhan. Dia mendatangkan keselamatan, dia mendatangkan kesembuhan. Dia mendatangkan kesehatan atas tubuhmu. Kenapa jalannya firman, Bu? Dalam firman ada keselamatan, tapi dalam firman ada kesembuhan. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang begitu dahsyat dari firman? Apanya firman sih? Kenapa kok firman itu begitu dahsyatnya? Apa yang tidak kita lihat, yang sebenarnya ada terkandung di dalam firman? Saya berdoa setelah saudara dengar kebenaran firman ini. Sejak dari hari ini, kau tidak jadikan Alkitabmu bantal sandaran tidur, saudara. Senggol kiri kananmu. Sejak dari hari ini, baca Alkitabmu. Karena ada power yang begitu dahsyat di dalam Alkitab yang kau punya, saudaraku. Kita lihat. Buka yuk, masih bersama dengan saya? Masih kuat? Masih bangun? Senggol kiri kanan sudah cubit, bangun. Oke, yuk kita lihat yuk. Yohanes pasalnya 1 ayat yang pertama. Baca dengan suara kelas jemaat saja, 2, 3. Firman itu siapa? Firman itu siapa? Kenapa dia begitu berkuasa? Because he is God. Firman itu Allah. Kejadian 1, buka. Multimedia boleh muncul kan?
Bantu saya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya siapa saudaraku? Allah. Sama dengan tadi Yohanes, pada mulanya Allah. Ayat kedua lanjut. Bagian B-nya, Roh Allah melayang-layang. Ini bicara Roh Kudus. Pertanyaan saya, Tuhan Yesusnya mana? Tadi bicara tentang Allah Bapa, ini bicara tentang Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus di mana? Ayat 3, baca. Berfirmanlah Allah. Ini saudaraku. Kenapa firman itu begitu dahsyat saudara? Berfirmanlah Allah, jadi terang. Terang itu jadi. Kenapa kok dahsyat sekali firman? Kuncinya di Yohanes 1 ayat 3. Coba buka. Saya ajak mainan ayat ya saudaraku ya. Karena semua ini ada di dalam firman. Kalau saudara bisa nangkep ini, saya berdoa jadi atas hidupmu. Yohanes 1 ayat 3 saudaraku. Yohanes 1 ayat 3. Sama-sama yuk, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman, tidak ada satupun telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia ini firman saudara. Karena dari ayat 1, ayat 2 berbicara tentang firman. Segala sesuatu dijadikan oleh, itu sebabnya ketika firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang jadi. Apa yang kau butuhkan saudara untuk jadi? Apa? Apa yang saat ini kau butuhkan? Kesembuhan? Apa? Saya nggak tahu kebutuhanmu apa. Pemulihan hatimu? Anak muda, jodoh? Loh, segala sesuatu telah jadi oleh firman loh. Yang butuh jodoh? Apa? Yang sudah reserve butuh anak? Apa? Alkitab berkata, dari semua yang telah jadi, tidak ada satupun yang bisa jadi tanpa firman. Jadi resep kesembuhan, firman. Pastor, berarti nggak boleh ke dokter, siapa bilang? Loh, muridnya Tuhan Yesus yang namanya Lukas, itu dokter loh saudara. Dokter, Tuhan Yesus nggak bilang sama Lukas, Lukas tinggalkan pekerjaanmu, kamu nggak boleh jadi dokter ya. Sekarang kamu jadi penyembuh aja. Enggak, Tuhan Yesus izinin Lukas jadi dokter. Bahkan Yesus berkata, tabib itu untuk orang sakit. Berarti Tuhan Yesus enggak ngelarang, boleh ke dokter. Tapi doa saya, matamu jangan diarahkan pada resep dokter. Matamu tidak terarah pada diagnosa dokter. Matamu tidak berharap kepada dokter. Resep paling ampuh kesembuhan adalah firman. Saya kasih bukti ya saudaraku. Di gereja kita ini semuanya dijadikan oleh firman. Saudara lihat, segala sesuatu ledakan di gereja kita ini enggak pernah ada yang terjadi tanpa firman. Oh, ini semua yang bicaranya adalah pembukaan firman. Saudara. Masih ingat kemarin UC? Pertanyaan saya, pada saat UC kita diajarkan tentang prophetic word Pak. Perkataan nubuatan. Memangnya sebelum itu enggak ada jemaat yang ngomong prophetic word. Tapi sejak dideklarasikan di UC, tiba-tiba mereka memperkatakan terjadi begitu saja. Salah satunya Bu Esther kesaksian kan. Saya masih ingat kesaksiannya Bu Esther. Waktu dengar firman itu ya Bu ya. Bu Esther amini saudaraku dan dia perkatakan tanah yang harusnya dia jual terjual. Saya ingat sekali kesaksiannya. Yang luar biasa, Bu Esther cerita, tanahnya betul terjual Bu, saya lupa bilang terjualnya oleh saya. Tanahnya dijualkan saudaraku, tapi yang jualkan orang lain. Bu Esther mikir, aduh kalau dijualkan orang lain, ya yang dapat komisi orang lain dong. Tapi ajaibnya Tuhan kita, itu sudah bagian ditentukan untuk Bu Esther dan Pak Budi. Yang jualkan orang lain, komisinya yang dapat Bu Esther, Pak Budi saudaraku. Masih ingat? Dibelikan mobil sudah, bahkan beli milih mobil aja yang jelek, nggak dibolehin sama orang yang punya, disuruh milih mobilnya yang bagus. Oh boleh saya dengar tepuk tangannya paling meriah buat Yesus dan kita. Itu terjadi dari deklarasi firman. Masih ingat Pondok Daud? Bulan Oktober, Pastor Jonathan memberikan rema tentang Pondok Daud. Tangkap saudaraku. Ini hari ini ya saya berdoa saudara, saya tahu ada orang-orang di sini
yang ketika saudara dengar firman ini seperti ada yang memblokir pikiran saudara. Dalam nama Tuhan Yesus aku hancurkan saat ini. Aku hancurkan di dalam nama Yesus. Segala yang memblokir pikiran saudara, di dalam nama Yesus aku patahkan. Kenapa saudara? Karena saya tahu ini ketika firman bekerja seperti ini ya saudaraku ya. Nanti saudara saya akan jelaskan. Ketika firman bekerja seperti ini, selalu ada yang berusaha mencuri. Pernah nyoba enggak saudara dengar film Korea? Saudara 5 jam lihat film Korea, kuat enggak? Kan saya tanya kalau zaman sekarang sukanya nonton apa ibu-ibu? Saya tanya telenovela, enggak zaman katanya gitu. Nah saya tanya sekarang sukanya nonton apa? Katanya film Korea gitu kan. Coba di sini siapa yang kalau nonton film Korea aja, kalau enggak harus besok ingat kerja saudaraku, enggak berhenti. Kan? Pertanyaan saya, lihat film Korea, capek enggak Bu? Enggak ya? Enggak ya? Masuk aja tuh ya saudaraku ya. Coba saya tanya, dengerin audio khotbah. Video YouTube khotbah. Baru menit ke-30 saudaraku. Terjadi penampakan saudaraku. Sudah pingsan saudara. Loh jujur saudara, kenapa? Kenapa? Itu peperangan roh tuh di sini loh saudara. Mau saudara percaya nggak percaya? Dengar firman, itu butuh konsentrasi. Saya baca, nanti saya ajarkan itu saudara. Butuh konsentrasi, kalau nggak fokus tercecer. Itu sebabnya firman Tuhan berkata apa? Firman dibagikan, loh orang dapatnya beda-beda ternyata. Kenapa? Ada yang dibagikan, jatuhnya ke tanah berbatu, diambillah sama burung sudah. Burung itu bicara siapa? Alkitab berkata iblis. Jadi di sini, kalau saudara lihat kiri kanan, sudah bawaannya gini. Sudah bawaannya gini saudaraku. Kalau datang sama pasangannya, bilang, Pak, malu, bangun. Oke, saudaraku, amin. Saya berdoa firman ditangkap 100%. Duh, saya kasih bukti lagi saudara. Nanti, kalau keluar dari tempat ini, gak usah jauh-jauh. Habis firman, revival news, 15 menit, 30 menit, saudara keluar kan? Katakan nih, saya diam-diam, utus para full timer, saya sebar, pap. Saya ketemu orang random. Nanti saya tanya nih. Saya tanya, Bu, maaf, tadi firmannya tentang apa ya? Oh pokoknya luar biasa sekali. Loh, orang Kristen itu kan pinter ya saudaraku ya. Harus berhikmat kan saudaraku. Wah langsung, saya menyala-nyala. Oh puji Tuhan. Tapi tentang apa ya Bu firmannya ya? Saya tahu, itu loh kesembuhan. Kesembuhan. Tadi ibu dapatnya apa? Pokoknya kesembuhan. Itu enggak jauh-jauh saudaraku. Enggak usah nunggu sampai besok, seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Baru setengah jam. Halo, yang mengerti katakan amin. Hari ini saya berdoa terima dengan fokus. Terima dengan konsentrasi. Tidak ada yang tercecer. Karena kalau saudara dapatkan ini saudaraku, tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini yang tidak dijadikan oleh firman. Masih ingat mujizat, the great miracle, mujizat melampaui rekor. Kemarin kakak ya, Ricky bersaksi ya. Bersaksi. Saya masih ingat sekali kesaksiannya saudaraku. Ini kan yang namanya mujizat, sesuatu tuh ya saudaraku, bukannya kemarin-kemarin apa enggak ada, ya ada saudara. Tapi ketika itu dideklarasikan, tiba-tiba satu persatu orang menangkap firman itu dan hanya mempercayai saja. Boom, happen just like that. Mujizat keuangan ini saudaraku. Saya kemarin ketemu ya, kesaksiannya, saya curi nih kesaksiannya nih, Pilo sama Ida. Pastor, kalau yang lain, betul ya, Pilo sendiri yang ngomong kemarin sama saya. Kalau yang lain melangkah dulu dengan iman, baru terjadi mujizat. Saya ini sudah dikejar mujizatnya sama Tuhan. Saya belum melangkah aja, sudah jadi. Betul ya? Ini ada saudaraku, satu demi satu. Terjadi begitu saja.
Kalau saudara tanya, dari mana? Dimulainya firman. Tapi masalahnya gak boleh sembarangan firman, Bu. Firman yang seperti apa? Yohanes 1 yuk kita lihat. 14, masih bertahan? Masih hidup? Yohanes 1 ayatnya 14 yuk. Sama-sama dengan suara yang keras. Bersama-sama, media. Oke yuk kita sama-sama buka. 2, 3, firman itu telah menjadi manusia. Dia diam di antara kita. Apa firman yang jadi manusia itu saudaraku? Firman harus jadi daging. Harus jadi daging. Gak bisa cuman baca firman dari Alkitab aja saudaraku, gak bisa. Kenapa? Kalau saudara baca firman cuman dari Alkitab aja, saudara mau baca 10 pasal langsung, 20 pasal, 30 pasal, 40 pasal, bukan itu yang menentukan. Yang ada itu jadi obat tidur. Saudara. Kayak saya dulu. Saya tuh zaman dulu kalau susah tidur, saudara, obat tidur saya 2. Denger wayang saudara tahu wayang gak sih? Zaman sekarang anak muda masih denger wayang gak sih? Saya zaman kecil saudaraku. Saya tuh paling senang kalau denger wayang jam 12 malam saudara. Trok tok. Masih ingat ya? Raden Janoko, kayak gitu saudaraku. Wah itu saya tuh tunggu sebentar aja saudaraku. Langsung tiba-tiba udah begini saudara. Sama berkhasiatnya dengan baca bilangan. 1258 dari suku ini gitu saudaraku. Tunggu sebentar aja, gak usah 1 pasal habis tidur saudaraku. Tapi dengar baik-baik, kalau yang saudara baca hanya yang tertulis itu saudaraku. No, bukan itu. Firman itu harus jadi daging. Jadi daging gimana caranya? Harus hidup, kan? Baru bisa jadi daging kalau hidup. Hidup kok bisa? Bergaul. Caranya gimana? Firman itu bisa hidup. Yang pertama tadi yang sudah saya bagikan, fokus Pak. Balik Amsal 4 ayat 20. Yuk kita kembali yuk sudah. Biarin saya suruh baca firman terus. Saya nggak tahu di rumah sudah baca firmannya atau belum. Coba lihat kiri kanan. Sudah baca belum? Tuh kan nggak ada yang berani lihat kiri kanan. Kalau ditanya yang satu ini. Ayat 20 sampai 21. Saya ajak saudara bacanya satu-satu ya saudaraku coba ya. Hai anakku. Perhatikan firmanku. Saya langsung ganti saudara. Perhatikan. Firman itu diperhatikan. Kenapa? Kalau enggak diperhatikan, meleng dikit aja saudaraku. Meleng dikit aja. Memperhatikan aja bisa miss kok. Ini apalagi sambil jawab WhatsApp. Zaman sekarang tuh soalnya unik loh saudaraku. Tengah firman gini, saya lihat di sini ada enggak nih tiba-tiba diturunin. Biasanya tengah firman gini selalu ada yang begini saudaraku. Iya kemarin saya sudah ngomong kan, saudara saya heran zaman sekarang ini zaman yang menurut saya gila lah ya. Apa ya nggak masuk akal ya, tengah gempa bumi bukannya lari film saudara. Kan di mana masuk akalnya kan? Saudara lihat yang gempa yang di Palu itu tanahnya sampai begini, betul ya? Pak Rio lihat gak itu yang tanahnya sampai gerak tuh? Itu kan terjadi di depan mata loh saudaraku. Loh kalau saya jadi orangnya itu saya tinggal itu saudaraku. Loh itu masih sempat di video loh saudara. Di video, saya tuh sampai heran deh, ini yang video selamat enggak ini saudaraku. Orang zaman sekarang ya, kalau saudara meleng, firman tuh ya saudara, kalau saudara enggak perhatian, saya jamin, hilang kok saudara. Hilang. Pernah enggak dengar firman, rasanya tuh kayak otak tuh harus kerja keras. Bener gak? Bener ya? Kalau nonton film Korea, boro-boro kerja keras, ya kan? Tapi kalau dengar firman tuh habis selesai ya, sudah pulang tuh rasanya kok, kepala kok panas ya. Loh bener loh saudara, bener loh, bener. Saudara tahu kenapa? Itu peperangan saudara. Betul lah, itu peperangan. Sebab peperanganmu bukan darah dan daging, tapi roh. Ini kalau saudara nggak fokus, pasti hilang. Kita lanjut lagi. 21 yuk, waktu kita terbatas. Lanjut,
arahkan telingamu kepada ucapanku. Nah nih bukan cuman perhatian tapi telinga. Telinga saudaraku. Kenapa kok telinganya arahnya ke sana? Coba di sini ibu-ibu. Tadi berangkat sambil dengerin firman. Telinganya dengernya apa saudara? Jemuran di rumah. Udah diangkat belum ya? Tadi kompor. Lupa dimatiin enggak ya? Telinga saudara denger apa? Halo? Telinga saudara dengar apa? Datang ke sini telinga saudara dengar apa? Nanti pulang udah ajak janjian sama si dia makan bakso di bawah. Dan manusia tuh aneh loh saudara. Kalau telinganya dan dengernya ini mau pendeta ngomong sampai berbusa. Nanti ditanya keluarnya ke gereja dapat apa? Tadi janjian sama si dia. Lu bisa berubah loh message-nya saudaraku. Padahal saya ngomong ini cuma berapa detik, kan? Tapi message-nya semuanya tentang si dia, saudara. Loh, manusia tuh aneh loh, saudara. Manusia tuh sangat aneh. Cara kerja manusia menurut saya itu unik sekali. Itu sebabnya arahkan telingamu, saudaraku. Arahkan. Pastikan yang kau dengar itu memang betul. Kita lanjut lagi, ayat 21. Jangan semuanya itu menjauh dari matamu. Jangan menjauh dari mata. Masih ingat yang pernah saya bagikan tentang bukan hanya melihat tapi stare. To stare. Masih ingat ya saudara ya? Bukan to see tapi to stare. Kalau to see itu jauh. Ya lihat. Lihat. To stare itu Andrew dari jauh, lihat kiri kanan, gak ketemu Juju, somehow khusus untuk Andrew, karena itu Juju langsung, kekuatan to stare. Langsung ketemu saudara. Yang mengerti katakan amin. Jadi firman itu gak boleh cuma saudara dilihat doang. Tapi to stare. Baru itu masuk saudara. Ngeri ya saudaraku. Kan itu sebabnya kenapa banyak orang datang ke gereja mau udah setahun hidupnya gak berubah dia karena ini saudara. Datang terus sih ke gereja tapi ya gak berubah-ubah. Kenapa? Ya itu banyak yang tercecer. Banyak hilang percuma. Datang tapi gak dapat apa-apa. Kita lanjut ya. Simpan itu di lubuk hatimu. Disimpan Pak. Jadi habis pulang nanti dibawa, dimasukin, disimpan. Bukan habis pulang, dibawa, masuk sampah saudaraku. No, saya berdoa satu persatu firman Tuhan di tempat ini masuk dalam hatimu. Tersimpan di lubuk hatimu. Karena bukan yang tertulis yang bisa mengubah saudaraku. Tapi yang tertulis di loh hati. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya perjanjian lama dan perjanjian baru berbeda. Kalau itu hanya tertulis secara written, sampai itu tertulis di loh hatimu, itu namanya disimpan saudara. Masuk di dalam hatimu, tertulis seumur hidup engkau tidak bisa lupa. Dan yang kedua saudara, gimana sampai itu jadi daging? Gimana sampai kau bisa bergaul? Yang kedua, baca, renungkan, baca, renungkan, baca, renungkan, Hagah. Nah, saya skip langsung ya. Ketiga, dengar. Dengar terus. Dengar terus. Kenapa saudara saya katakan seperti itu? Ini masuk ke bagian yang keempat. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Poin 1-3 itu penting untuk kau bisa jaga hati. Kok saya katakan begitu? Jujur ya saudara, jujur yuk sama saya yuk, kita coba ya, jujur. Saudara dengar pertama kali disampaikan, sembuh begitu saja. Sebagian dari saudara saya tahu, yang muncul di pikiran saudara, emangnya kesembuhan segampang itu? Ada gak yang kira-kira berpikir seperti itu? Enggak pastor, kalau di keluarga Allah kita percaya, amin. Haleluya saudaraku. Tapi saya tahu ada sebagian dari saudara, ketika saudara dengar firman, ini nih loh saudara, somehow, ini nih battle mind. Firman itu mind battle,
Perperangan itu di sini. Ketika saudara melakukan 3 poin tadi, fokus, renungkan siang dan malam, dengar terus, diisinya firman terus, diisinya firman terus, diisinya firman terus. Itu membantu engkau untuk jaga hati. Kenapa? Kalau kau gak jaga hati ya sangat mudah engkau diisinya negativity. Sangat mudah kau diisinya tidak percaya. Sangat mudah yang masuk ragu-ragu. Sangat mudah yang ada, gak mungkin. Buktinya mana? Sekali lagi saya katakan saudaraku, pikiran manusia ini tricky. Kenapa saudara butuh bahasa roh? Bahasa roh, itu Alkitab berkata adalah bahasa rohmu dengan Tuhan. Jadi saudara mau masak, bisa bu bahasa roh? Bisa. Saudara jahit, bisa bahasa roh. Kapanpun dalam situasi hidupmu kau bisa bahasa roh. Kenapa? Ketika kau bahasa roh, kau tutup rapat-rapat ini saudaraku. Intimidasi iblis saudaraku, intimidasi iblis itu ditutup rapat-rapat di sini. Kenapa sangat tricky saudara? Saya ceritakan ya saudara, baru saja terjadi. Saya tuh jujur saudaraku paling gak suka sebenarnya nyeritain firman tentang kayak begini tuh paling saya tuh sudah tahu saudaraku. Kadang namanya kita pembicara tuh ya saudara, saya tuh kalau boleh ngomong sharing curhat sama saudara. Sebelum saya nyampein firman saudaraku, saya jamin. Jadi kalau saya nyampein firman, percayalah saudara. Kenapa? Karena sebelum saya nyampein ke saudara, sayanya harus ngalami saudara. Makanya sebenarnya kalau sudah bicaranya tentang kesembuhan seperti ini, saya tuh kadang suka nakal saudara. Saya ngomong sama Pak Ajo, biar orang lain aja yang khotbah ya. Karena saya tahu saudaraku, harus ngalami. Sudah tahu selama 1 minggu terakhir ini sudah. Saya tahu, saya udah ketawa-ketawa aja lah sudah siap-siap aja begitu saya lihat jadwal lah saya tahu. Ini jadwalnya nyampein firman pas apa? Kesembuhan, oke saya udah tahu saudaraku. Sudah tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba out of nowhere anak saya yang paling kecil saudaraku Jin. Makan baik-baik baru 1 suap, 2 suap saudara. Out of nowhere, gak ada apa-apa. Pagi, siang, hari sebelumnya itu sehat, segar, bugar. Muntah itu seperti air mancur saudara. Suap keluar semuanya. Dari dia muntah sampai malam mau tidur saudaraku. Itu muntah tidak berhenti lebih dari mungkin 15 kali. Saya kasih roti mari segede gini doang saudara, keluar. Saya kasih minum, keluar. Apapun yang saya masukkan, keluar. Dokter langsung ngomong sama saya, saudara. Ibu, ini kalau seperti ini terus, harus mondok. Saya udah gak peduli sama dokternya, saudaraku. Saya udah gak main sungkan, saya langsung bisa. Saya langsung bilang, saudaraku, saya gak peduli ini dokter agamanya apa, saya udah gak peduli, saudara. Saya langsung bilang, tolak dalam nama Yesus, saya gitu kan, saudaraku. Terserah salahnya pasiennya pendeta kan saudaraku. Saya pikir pokoknya saya tolak aja. Dia ngomong apa saya katakan tolak dalam nama Yesus. Anak saya sehat dok. Anak saya sembuh dok. Mungkin dokter saya juga paham sih ya saudaraku ya. Jarang-jarang ketemu pasien begitu mungkin ya saudaraku. Jadi sekian waktu tuh dokternya liatin saya tuh. Ya mungkin dia mikir terserah kamu lah ibaratnya gitu mungkin ya saudaraku ya. Jadi saya pulang, saya langsung katakan kepada anak saya, karena itu jujur saudara, posisi anak saya itu gimana sih saudara, muntah 15 kali. Nggak usah anak 3 tahun lah saudara. Saudara yang udah gede aja kalau muntah 15 kali itu kayak apa? Udah kayak sayur saudara. Itu tangannya aja, saya gendong aja tangannya tuh nggak bisa meluk saya gini. Tangannya udah gini saudara. Udah epleh-epleh di samping badannya dia saudara. Saya ngelihatnya sampai nggak tega. Saya bersyukur, saya punya suami ya saudaraku dalam hal ini, Pak Jo itu saya akui saudara. Saya itu kadang kala saudaraku, mau nyekik saya cekik saudaraku. Lihat anak pulang dari dokter posisi seperti itu, saya bilang dong, sayang doain, minta kesembuhan. Jawaban Pak Jo apa saudara? Dia lewat, dia pegang anaknya saudaraku, Jen dia pegang, gak perlu berdoa. Sudah sehat. Kamu enggak sakit ya Jen? Jen sehat ya? Jennya mukanya, Jen sehat. Pengen saya cekik itu sudah. Tapi saya tuh belajar dari Pak Jo sudah. Betul, saya belajar dari Pak Jo. Untuk yang satu ini saya belajar sungguh dari Pak Jo. Saya bersyukur anak saya saudaraku sudah terdidik dengan papa
yang seperti itu, saudaraku. Dibegituin suami saya, saudaraku. Jen langsung, saudara, dengan kondisinya yang lemes seperti itu, saudaraku. Kuman, pergilah. Langsung tangannya ditaruh di kepalanya. Dalam nama Yesus, kuman jelek, go away. Langsung tahu ya, saudara, anak pendeta ya, saudara. Saya juga heran, saudara, ketika saya lihat itu ya, saudaraku, saya hampir nangis jujur, saudara. Karena saya secara manusia yang saya lihat, dengar ya, saudaraku, lihat. Terhadap kesembuhannya, saudaraku, ubah pola pikirmu. Kesembuhan itu bukan kau lihat dulu sembuh, baru jadi sembuh. Firman Tuhan tuh ngomongnya sama. Percaya kau sudah terima, maka kau akan terima. Pak Jo tuh ngeri sekali, saudara, dalam hal ini. Saya sampai pernah bertengkar. Tapi jangan dilakuin kalau bukan rema ya, saudara. Karena terhadap setiap orang cara Tuhan bicara itu beda-beda. Jadi yang perlu saudara cari itu firman yang hidupnya. Jangan ditiru ininya. Karena kalau saudara hanya tiru tanpa saudara dapat rema, bahaya saudaraku. Nanti saudara datang balik sama saya, saudara bilang kata Bu Pendeta, waduh habis saya saudara. Jangan saudara, dapat remanya dulu. Pak Jo itu ya dalam hal ini saya acungi jempol saudara. Setelah Jen, hari berikutnya saya ditelepon Pak Jo, sayang kamu di mana? Ditelepon saya nggak angkat karena saya meeting di gereja saudaraku. Saya nggak angkat, saya pulang Pak Jo tanya, kamu tuh tadi saya ditelepon kok nggak diangkat? Kemana? Loh baru meeting saya bilang. Ternyata saudaraku Pak Jo itu tuh pergi, setir pergi ke mall beli makanan. Out of nowhere saudara. Ini makanya saya bilang sama saudara sebelum saya khotbah, saya ngalami dulu. Out of nowhere, di mall saudaraku, kalau anak kecil muntah sembarangan, itu kita bisa paham ya saudara. Kalau orang besar kan bisa nahan toh saudaraku. Kita bisa cari kamar mandi dulu, kita entahlah gimana caranya. Tapi ini baru sekali seumur hidup terjadi, Pak Jo ngalami saudaraku. Jalan gak ada apa-apa sebelumnya baik-baik sehat saudaraku. Tiba-tiba masuk dalam lift saudara, itu pandangan gelap saudara. Blank, gelap hitam saudara. Itu pengalaman saudara yang pernah pingsan mungkin sudah tahu. Itu blank seperti gelap, Pak Jo cuma bisa teriak gini, Yesus. Yesus, Yesus. Ketika Pak Jo mulai katakan Yesus, Yesus nggak jadi pingsan saudaraku. Tapi begitu dia keluar dari dalam lift, langsung nggak bisa ditahan, muntah keluar semua. Saudara. Sama persis seperti Jen. Muntah keluar semua, itu baru sekali seumur hidup, nggak pernah sebelumnya saudaraku. Sampai sungkan karena ada orang-orang di sekitarnya saudaraku. Itu tumpah begitu saja saudaraku, sampai nggak bisa udah kemana-mana, nggak bisa apa-apa saudara. Dia telepon saya karena dia posisinya ini gimana, maksudnya harus nyetir kan saudaraku. Posisi seperti itu, akhirnya karena dia nggak bisa telepon saya saudaraku, dia duduk saudaraku, dia cari tempat dia bisa duduk. Hebatnya saya tuh salut dengan suami saya saudara. Dia tuh langsung gini, aku nggak sakit kok bisa kayak gini. Langsung dia ngomong, iblis, aku nggak sakit, kamu jangan macam-macam. Aku nggak sakit, aku sehat. Jadi siapa bilang aku ini muntah, nggak ada hubungannya. Aku sehat. Saudara tahu hanya butuh 1 jam saudara. Sembuh total. Hilang begitu saja. Saya pernah marah besar dengan Pak Jo saudaraku karena kondisi sudah drop saudara. Batuk, pilek. Udah sampai yang pokoknya parah lah saudaraku. Saya udah yang khawatir jujur saudaraku. Sebagai istri saya ngomong udahlah diminum. Pak Jo tuh kekeh nggak mau minum obat saudara. Lalu saya bilang emangnya ada ayatnya ngomong minum obat itu dosa. Saya gituin saudara. Kan nggak ada, mana ayatnya. Dasar pendeta lawan pendeta saudara. Kan seru gitu saudara. Sampai akhirnya kita bertengkar hanya gara-gara soal minum obat nggak minum obat. Saya sampai ngomong sama suami saya, jangan salahin saya loh ya kalau ada apa-apa. Ini ceritanya nakut-nakutin kayak anak kecil saudara. Kan kalau anak kecil kan gak mau minum obat kan, kita kan gimana sih saudaraku. Tapi ini kan wujudnya udah gede gitu kan saudaraku. Jadi saya pikir gimana caranya ya gitu kan. Dia sampai katakan gini, kamu gak usah khawatir, pokoknya jangan ganggu imanku. Saya tuh awalnya tuh kayak, saya masih belum nangkep awalnya. Kenapa saya ceritakan ini kepada saudara? Saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Apa yang saya lihat, yang membuat iman saya bangkit dan saya belajar saudara. Pak Jo itu literally saudaraku sama sekali tidak mau minum obat. Dia hanya pakai waktunya terus berdoa.
Dia isi terus. Dia pasang earphone, saudara, dia isi terus baca firman doa, baca firman doa, baca firman doa. Percaya nggak percaya saudaraku, besoknya hilang, udah sembuh. Itu terjadi begitu saja. Satu tokoh lagi yang saya ceritakan, ini just for you to see. Jadi saudara ngerti, the way of healing. Bukan saudara itu ngerasain sembuh, baru sembuh. No, healing itu harus di forcing. Satu pendeta di Afrika, saudara, namanya David Oyedepo. Itu semua pegawainya, maaf saudaraku, semua anak buahnya dia tahu. Orang di rumahnya tahu. Pastor Bishop Oyedepo ini, saudaraku, namanya hampir mirip-mirip, saudaraku. Saya harus. David Oyedepo ini, saudaraku, kalau dia sakit pilek, dia tuh ngomong gini sama orang di bawahnya, membernya, bawahannya, saudaraku. Jangan deketin satupun tisu di sampingku. Dan dia ngomong sama dirinya sendiri, tidak akan aku ambil tisu kalau sampai menetes. Gila ya saudara. Itu imannya mereka tuh sampai kayak gitu tuh saudara. Udah tahu pilek, udah tahu beneran pilek. Kalau kita kan, nih aku pilek, pedenya enggak enak, kan? Bener ya? Tapi yang saya lihat di sana tuh gila saudara. Dia sampai di satu titik ini, sekali lagi saya udah bilang ya saudaraku, jangan ditiru kalau enggak dapat rema. Oke? Dia singkirkan tisu saudaraku, dan sama sekali tangan ini enggak mau, sama sekali enggak akan dipakai untuk lap saudara. Sembuh just like that. Healing itu bukan saudara passive waiting. Healing itu saudara gantian meyakinkan iblis. Kalau saudara itu enggak sakit. Yang mengerti katakan amin. Iblis meyakinkan saudara lewat apa? 5 panca indera. Tuh, rasain. Kan, panas. Benar gak saudaraku? 5 panca indera itu dipakai untuk jalurnya iblis masuk. Dan meyakinkan saudara. Saya mengatakan seperti ini saudaraku, saya pun masih belajar terus saudara. Sampai detik hari ini saya terus belajar saudara. Tahukah saudara, hari ini saya khotbah, ini adalah an act of faith. Kemarin suara saya bahkan gak keluar kayak gini saudaraku. Semalaman saudaraku, saya nangis di hadapan Tuhan. Saya ngomong, Tuhan I don't care, saya gak mau tahu. Gimana caranya, saya gak peduli. Dan bukan urusan saya untuk peduli. Yang saya tahu hanya besok saya berdiri di depan mimbar, suaraku keluar. Semalaman saudaraku, saya angkat suara di hadapan Tuhan. Bagian saya menyediakan tubuh ini. Bagian saya menyediakan diri saya untuk dipakai. Gimana sembuhnya? Kapan sembuhnya? Cara sembuhnya? It's not my business. Yang saya tahu, aku sudah sembuh. Yang mengerti katakan amin. Aktif. Itu sebabnya kenapa harus kau jaga saudaraku. Harus kau jaga. Sedikit aja kau gak jaga. Ini cepat sekali. Cepat sekali. Baliknya itu cepat sekali saudara. Harus terus kau jaga. Harus terus sampai dipaksa keluar. Yang supernatural itu muncul di alam natural. Itu the way of healing. Dan yang terakhir saudaraku, saya bagikan prophetic word. Deklarasikan. Seperti saya gini saudaraku. Yang saudara dengar, suara saya masih serak-serak basah. Yang saya tahu, suara saya sudah keluar. Dan yang saya tahu, sudah sembuh. Ketika saya mengatakan seperti ini, I declare it. I declare it. Karena bicara kesembuhan seperti ini ya saudaraku, saudara khotbah itu bukan hanya skill, saudara pintar khotbah, enggak. Either you have it or not. Saudara hidup di situ atau tidak, itu aja. Kita nggak bisa main-main lagi kalau sudah bicaranya dengan hal-hal seperti ini saudaraku. Saudara mau pintar-pintar ngomong juga percuma. Kalau saudara nggak lakuin dalam hidupmu, nggak terjadi. Yang mengerti katakan amin. Jangan jadi orang Kristen saudaraku, hanya bisa ngomong. Jadi orang Kristen, doer, lakukan. Secara manusia saudaraku, anak saya yang kedua baru kemarin malam, alami hal yang sama lagi Gaby.
Spike panas hampir 40 derajat, saudara. Sama lagi suami saya nggak berubah, saudara. Lihat anak saya, Gaby sehat, dalam nama Yesus sudah sembuh. Gitu doang, saudaraku. Makanya pengen nyekik kan. Pengen sekali kalau bisa saya cekik, saudaraku. Tapi ajaibnya, saudaraku, hari ini anak saya sudah ke gereja. Sudah panasnya sudah hilang sama sekali, sudah sembuh. Padahal baru kemarin malam sudah maaf kata, saudaraku. Dia bolak-balik ke toilet lebih dari 20 kali. Secara manusia sebagai mama, saudaraku. Jujur kalau saya boleh ngomong, saudaraku, khotbah di tengah semuanya itu, it's not easy for me. Tapi saya datang, saya berdiri di tempat ini pagi hari ini, saya hanya ngomong sama Tuhan, Tuhan, I don't care. I just don't care how, I don't care when, that's not my part. Bagianku, aku menyediakan tubuhku ini, aku mau dipakai. Aku mau dipakai Tuhan, pakai hidupku. Dan aku tahu, aku sembuh. That's my part. Saya tantang setiap saudara di tempat ini, ambil standmu, ambil posisimu, saudaraku. Kerjakan mujizat itu dalam hidupmu, apapun itu. Dalam finansialmu, dalam pemulihan keluargamu, kerjakan. Jangan jadi pasif nunggu mujizat terjadi. Tapi actively forcing the demon, forcing the devil to believe you. Buat dia percaya. Siapa bilang aku sakit? Enggak sakit. Kamu halusinasi kali, halu. Bilang sama iblis, halu, kamu halu. Enggak, orang enggak sakit kok dibilang sakit, halu. Siapa bilang? Ngomong, saudaraku, berani deklarasikan itu. Berani perkatakan, berani berjalan dan melangkah. Nanti saudara akan melihat, just like that, miracle happen. Akan terjadi dalam hidup saudara.